kita sama-sama tahu nama junjungan dalam agama itu dijadikan orang tua sebagai nama anaknya, berharap supaya bagus. Kalau nama junjungannya Dewa Wisnu, nama anaknya Wisnu, nama panjangnya Wisnu Putra Cahaya. Bagus Kalau nama junjungannya ya ampun, nama anaknya siapa? Masa nama pendeknya ya ampun, nama panjangnya ya ampun, kok gitu sih? Man, di balik film yang sukses itu ada totalitas dari pemainnya. Ya udah, akhirnya ini yang terjadi. Gila nih setan, beneran kayak mandi di gua. Dan setelah adegan ini, dengan bijaknya beliau berkata, Man, aktor papan atas itu mulai prosesnya dari bawah kayak lu gini, bacot. Di film mana ada adegan Reza Rahardian mandi air kloset? Nggak ada. Dan salah satu fakta ya, jumlah penonton film Partikelir kalah telak dengan jumlah penonton film A Man Called Ahok. Gokil nggak? Bang Panji menang di TPS, kalah di bioskop. Gak ada masalah sih, tapi tolonglah kalau anak bangun tengah malam, bangun juga dong sayang. Jangan pura-pura pules. Gue bangunin gak bangun-bangun, sampai akhirnya gue punya cara buat bangunin bini gue. Ketika anak gue bangun tengah malam, gue bisikin kupingnya, sayang bangun, Andin di telan buaya loh, mana-mana baru bangun. Film yang gue tonton dari kecil, yang gue suka, ternyata film itu palsu. Itu gue rasanya sama kayak gue udah pacaran sama cewek 20 tahun. Gue udah apal tuh letak-letak badannya, lekuk tubuhnya yang asik digrepe yang mana tuh gue udah apal. Tapi ternyata cewek gue dorce, cewek gue palsu. Dan tapi alasannya di film itu kenapa dipindah ke rumah itu karena itu ada di pinggiran kota dan harganya murah gitu. Kalau masalah ada di pinggiran kota dan harga murah, gue mau mending pindah ke Bekasi gue. Banyak rumah, nggak serem. Cuma kan keluarga Conjuring itu ceritanya settingnya agamanya Kristen. Kalau dia pindah ke Bekasi yang horor buat dia, mereka adalah susah ibadah. Izin gereja dipersulit. Ini mama ini tahu nggak sih kalau sinetron itu ceritanya fiktif. Jadi kalau ada yang cerai di sinetron, dia nggak cerai beneran, dia cuma ngejalanin tokoh fiktif. Ya Allah. Lagian kenapa sih mama ini harus bersyukur atas sesuatu yang nggak ada hubungannya sama dia? Yang batal cerai kan Andin. Oh, yang bersyukur mama Magelang. Ya karena judul film ini beda sama film-film dia yang lain gitu. Judul film yang lain kan ada apa dengan cinta, bikin kita bertanya-tanya, ada apa ya dengan cinta? Terus ada film Petualangan Sherina, bikin kita berpikir petualangan apa yang dilakukan oleh Sherina? Atau Laskar Pelangi, apakah film ini tentang pasukan LGBT? Enggak, yang gue pikirin dari Kulari ke Pantai itu kayak ada orang lari ke pantai ya udah tamat gitu. Kayak remake film Baywatch. Yang gue pikirin ya kayak gitu. Bisa ditutupin pakai jaket, tapi tetap aja ketahuan kalau kita itu satpam. Karena kita pakai sabuk yang ada tempat borgolnya, yang ada tempat tongkat, tempat HT itu. Itu sabuk udah kayak tempat penitipan barang. Kalau misalnya maksa ini, takutnya nanti di bioskop ketemu sama satpamnya. Kita yang tadinya mau nonton malah dikira mau aplusan ganti sip. Aku tuh inget banget waktu itu aku tuh nonton di bioskop biasa bang, bukan di Dufan, gak ada efek guncang harusnya. Ya ampun nyebelin banget bang. Akhirnya aku coba ngomong baik-baik sama bapaknya bang. Aku bilang, Pak, kaki anaknya tolong Pak dijagain. Abang tahu jawaban bapaknya apa? Dia bilang, ya elah mas kursi doang. Ya elah mas kursi doang loh bang katanya bang.
pengen banget tuh rasanya aku tuh ke belakang tuh kupatahin kaki anaknya. Biar kalau dia marah bisa ku jawab, iya elah pak, kaki doang. Dan untuk pertama kalinya nih dalam hidup saya grogi waktu ngangkat semen loh. Bukan karena takut gak kuat ngangkatnya gitu, tapi takut tidak menghayati peran. Karena kalau di proyek yang ngangkat semen aja gitu. Mandor tidak pernah peduli ekspresi muka saya gitu. Dan yang menarik lagi ya, ternyata gaji dari jadi kuli bohong-bohongan itu lebih besar dibanding jadi kuli beneran gitu.